Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trinovita Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kedua saya, Modeling Operation Research dalam dua tema. Tema yang pertama yaitu Portfolio Selection dan yang kedua yaitu Burst Loading. Baik, untuk kasus yang pertama, di sini menceritakan tentang konsultan keuangan yang ingin memilihkan saham untuk kliennya, di mana kliennya akan menginvestasikan 100.000 euro pada 6 tempat yang berbeda. Kemudian di sini ada data ya berupa eh, nama negaranya yang akan ditanamkan sahamnya, kemudian ini indeks of sahamnya 1 sampai 6. Kemudian ada kategori sahamnya, teknologi dan non-teknologi. Kemudian ada expected ROI-nya atau di sini keuntungannya, bisa dibilang gitu teman-teman. Nah, di sini klien ingin menanamkan paling sedikit 5.000 euro dan paling banyak 40.000 euro. Di mana dia akan menginvestasikan paling tidak setengahnya atau minimal setengahnya untuk ke negara Eropa dan paling banyak 30% menanamkan sahamnya atau sekitar lebih dari 30.000 ke teknologi. Pertanyaannya adalah bagaimana dia mengalokasikan penanaman saham tersebut jika ingin mendapatkan expected ROI yang besar. Oke, yang pertama tentunya kita harus tuliskan dulu set dan notasinya. Ada 6 indeks saham di sini saya misalkan dengan I1 sampai I6. Kemudian ada saham teknologi, di sini saya misalkan T1, 2, 3 karena di sini dia ada di indeks saham 1 sampai 3. Kemudian ada Europe karena tadi dia ingin menanamkan saham lebih dari 50% ke Europe. Berarti ini saya misalkan dengan E2, 3, 5, 6 karena ada UK ini di nomor 2, France di nomor 3, Jerman nomor 5 dan France lagi di nomor 6. Oke, setelah kita menentukan set dan notasinya, kita tulis variabel. Mohon maaf, parameter dulu. Parameter di sini data yang diketahui. Ada data budgetnya, yaitu 100.000, saya misalkan dengan B. Data minimum investnya, saya misalkan dengan LI. Maksimum invest, saya misalkan dengan UI. Max teknologi, saya misalkan dengan BTEC. Europe minimum investnya, saya misalkan dengan BU. Dan expected ROI-nya, saya misalkan dengan RI. Ada RI1, R1 sampai R6. Di sini langsung saya tulis desimalnya, teman-teman. Kemudian kita ke variabel keputusan. Sebelum ke variabel keputusan, saya akan menyelesaikan persoalan ini dalam dua cara. Cara yang pertama yaitu saya akan memilih semua investasinya dengan minimal 5.000 dan maksimal 40.000 untuk jumlah euronya. Atau cara yang kedua, saya menggunakan variabel semi kontinu. Artinya, saya boleh tidak menginvestasikan ke tempat itu. Berarti harus ada variabel lain nanti ya. Untuk kasus yang pertama, saya akan menginvestasikan ke semua tempat, berarti saya simbolkan dengan XI, langsung ke jumlah dari euro yang diinvestasikan. Kemudian pada kasus yang kedua, saya akan memilih mana yang saya investasikan dan mana yang tidak. Itu saya kasih variabel lain lagi yaitu YI bernilai 0 atau 1. YI bernilai 1 jika saya menginvestasikan saham I. Oke. Untuk menentukan ini sebelumnya kita harus cari dulu total ROI teman-teman. Total ROI di sini didapat dari perkalian dengan expected ROI dengan XI. Kemudian di sini untuk menyelesaikan kasus yang kedua, saya juga harus mencari batasan nilainya, yaitu batas minimumnya. Batas minimumnya didapat dari ini teman-teman ya, investment XI dikalikan dengan E37. Nah, E37-nya adalah LI. Oke, ini nanti akan saya bahas di slide sheet yang kedua. Baik, kita lanjut ke fungsi tujuan. Kita selesaikan untuk masalah yang pertama dulu ya, teman-teman. Untuk masalah yang pertama adalah saya akan memilih semuanya
saham dengan minimal 5.000 dan maksimal 40.000. Berarti saya harus mencari expected ROI. Expected ROI didapatkan dari sum produk antara ini ROI dengan investmentnya atau dengan XI. Oke, kemudian untuk constraint-nya atau fungsi kendalanya, yang pertama adalah totalnya harus 100.000 investmentnya. Kemudian ini ada batasannya, yaitu batasannya antara paling kecil 5.000 sampai paling besar 40.000, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah batasan teknologi tadi. Teknologi yang harus diinvestasikan adalah maksimal 30.000. Dan maksimal investasi ke Europe itu adalah harus lebih dari 50.000. Dan ya, constraint yang terakhir, XI harus bernilai integer. Baik, kita selesaikan masalah yang pertama ini. Kita klik di sini teman-teman ya, expected ROI. Kita klik data, kemudian solver. Oke, ini saya riset terlebih dahulu. Oke. Kita ke fungsi tujuannya adalah yang ini, expected ROI. Kemudian fungsi tujuannya adalah memaksimumkan expected ROI, di mana variabel yang bisa berubah adalah variabel XI. Ini saya pilih XI, teman-teman. Oke, kemudian saya pilih subject to-nya atau constraint-nya. Oke, constraint yang pertama adalah budget. Jadi total XI-nya ini harus kurang dari 100.000 euro. Saya add. Kemudian batas investmentnya antara 5.000 sampai 40.000. Berarti XI-nya harus lebih besar dari 5.000 dan XI-nya harus kurang dari 40.000. Oke, saya add. Kemudian batasan teknologi tadi penjumlahan X1 sampai X3 itu harus kurang dari 30.000, teman-teman. Kemudian batasan investasi ke negara Europe yaitu penjumlahan E2, E3, E5, dan E6 itu harus lebih dari 50.000. Oke, ini teman-teman. Saya add. Kemudian nilai XI ini harus integer. Oke, ini integer. Oke, saya solve dengan simple LP. Oke, saya oke. Nah, ini dari sini kita dapat kesimpulan bahwa klien tadi akan menginvestasikan ke eh, saham yang pertama 5.000 dan seterusnya ini dengan ROI-nya adalah 5755. Itu cara penyelesaian yang pertama. Oke, cara penyelesaian yang kedua, saya lanjut ke sheet yang kedua, yaitu saya akan memilih mana yang akan saya tanami saham dan mana yang tidak dengan cara tadi menambahkan bilangan binary. Oke, sebelumnya saya harus mencari batas minimum sahamnya dulu. Batas minimum sahamnya itu yaitu YI dikalikan dengan ini, teman-teman. Ya, minimum ketentuan saham 5.000 ini. Kemudian batas maksimumnya adalah YI saya kalikan dengan 40.000 ini. Oke, kemudian juga di sini ada ROI kali XI. Nah, ini yang kita cari untuk fungsi tujuannya adalah penjumlahan dari ROI kali XI ini. Kemudian ada total investasinya juga total XI-nya. Baik, saya akan langsung selesaikan dengan solver. Ini. Oke, ini saya reset all. Oke, kita akan pilih ke fungsi tujuannya. Ini, maaf ini. Kemudian tujuannya untuk memaksimumkan ROI. Changing variabelnya ada dua. Jadi kita akan memilih XI-nya dulu, totalnya berapa total yang akan diinvestasikan dengan YI. Oke. Kita pisahkan dengan tanda titik dua. Ya, sorry, titik koma. Kemudian constraint-nya yang pertama total investasinya harus nilainya itu kurang dari 100.000, teman-teman. Ini kita add. Kemudian yang kedua adalah
ini teman-teman. Nilai YI, sorry, total sahamnya yang ini, total saham sudah nilai teknologinya. Teknologi harus lebih besar, kurang dari 30.000. Saya add. Kemudian di sini untuk Europe sahamnya harus lebih besar dari ini teman-teman, 50.000. Oke, saya add. Kemudian kita ke ini binary. Ini saya klik binary. Oh, maaf, ini binary. Saya add. Kemudian nilai ini teman-teman. Nilai YI, sorry, nilai XI ini harus lebih besar dari, nah ini minimumnya. Saya add. Kemudian nilai XI juga harus kurang dari minimumnya. Kurang dari maksimumnya, maaf ini. Saya, oke. Nah, ini kita selesaikan dengan solve. Kita oke. Oke. Dari sini kita dapat kesimpulan kalau kita memilih cara yang kedua, artinya uh, ada yang tidak kita pilih sahamnya, yaitu saya tidak memilih saham pertama, ketiga, dan keenam. Di sini yang saya akan pilih sahamnya 2, 4, sama 5 ini dengan investasinya. Dan total yang diperoleh adalah keuntungannya 5930. Untuk persoalan yang pertama selesai, saya lanjut ke persoalan yang kedua tentang barge loading. Barge loading di sini menceritakan tentang perusahaan transportasi memiliki kapal tongkang kapasitasnya 1.500 meter kubik, di mana kapal ini untuk menyalurkan gandum. Kapal ini atau perusahaan ini memiliki 7 klien, di mana masing-masing klien memiliki data. Yang pertama itu adalah data kuantitas. Nah, di sini kuantitasnya dalam satuan lot atau kapasitas yang tersedia atau kuantitas yang tersedia. Kuantitas tersebut memiliki ukuran yang berbeda-beda jika dikonversi ke meter kubik. Kemudian perusahaan transportasi akan mendapatkan harga atau akan mendapatkan uang jika dia mengirim dari klien yang berbeda. Ini price per lotnya. Kemudian perusahaan transportasi juga harus mengeluarkan uang karena dia akan mengirim gandum dan butuh biaya transport. Nah, ini adalah biaya transportnya. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya perusahaan itu memaksimumkan profit, teman-teman. Nah, profitnya di sini ada 3 kondisi atau 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, jika asumsinya itu tidak ada batasan gandum untuk pengirimannya. Atau yang kedua, ada batasan gandum untuk pengirimannya. Dan yang ketiga yaitu di sini lotnya tidak bisa dibagi-bagi. Artinya tidak boleh mengirimkan setengah lot, harus full satu lot. Baik, sebelumnya kita tulis dulu set dan notasinya. Di sini ada himpunan kliennya, klien 1 sampai klien 7. Saya misalkan dengan I, teman-teman ini. Kemudian ada parameter di sini data yang diketahui. Ada lot size saya misalkan dengan SI, yaitu SI S1 sampai S7. Ini nilainya dari 10 sampai 12. Kemudian price per lot saya misalkan dengan PI P1 sampai P7. Ini nilainya. Kemudian ada biaya transport, yaitu saya misalkan dengan CI, C1 sampai C7, dan ini nilainya. Kemudian ada available quantity load, saya misalkan dengan I1 sampai I7, teman-teman, dan ini nilainya. Kemudian ada kapasitas dari kapalnya, yaitu 1.500. Baik, untuk pertanyaan 1 dan 2, di sini saya memiliki satu variabel keputusan yaitu XI. Ya, XI di sini
apa ya, menjelaskan berapa volume yang diangkut oleh kapal tersebut dalam satuan meter kubik. Kemudian untuk kasus yang ketiga, yaitu lotnya di sini tidak bisa dibagi-bagi, artinya harus per satu lot. Saya memiliki variabel keputusan berupa YI, yaitu jumlah lot yang akan dipilih nanti. Oke, kita masuk ke persoalan yang pertama dulu. Untuk menyelesaikan persoalan yang pertama, kita harus mencari available volume. Available volume itu didapat dari available quantity dikalikan dengan lot size. Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang ketiga, saya akan mencari volume contribution dulu. Volume contribution ini didapatkan dari perkalian antara YI atau lot yang kita pilih nanti dikalikan dengan lot size-nya. Dan saya juga akan mencari profit per lotnya. Profit per lotnya didapat dari price per lot. Saya kurangi dengan perkalian antara lot size dengan transport cost. Kemudian kita ke fungsi tujuannya, teman-teman. Tadi itu untuk memaksimumkan profit. Oke, pada kondisi yang pertama, kita harus mencari profit dulu berarti. Profit didapatkan dari ini, teman-teman. Ya, profit didapatkan dari price per lot dibagi dengan lot size, kemudian dikurangi dengan transport. Oke. Profitnya di sini untuk kasus yang pertama, yaitu tidak ada batasan gandum, tidak ada batasan lot, ini saya kalikan sum produk antara profit AI dengan XI. Oke. Kemudian untuk kasus yang ketiga, kasus yang kedua sama dengan kasus yang pertama, teman-teman. Untuk kasus yang ketiga, di sini saya harus cari profitnya per lot, bukan profit total. Jadi profit per lot. Profit per lot ini didapat dari eh, price per lot dikurangi dengan transport cost dikali dengan lot size. Oke. Nah, untuk profitnya pada kasus yang ketiga ini juga sama, yaitu perkalian sum produk antara profit per lot dengan YI. Kemudian ada constraint-nya. Constraint yang pertama tadi kapasitas tidak boleh melebihi dari 1.500. Kemudian XI bersifat integer. Oke, kita selesaikan untuk kasus yang pertama, teman-teman. Saya klik di sini. Kemudian saya pilih data dan solver. Ini saya reset all. Oke, kasus yang pertama berarti set objektifnya adalah di sini, teman-teman. Kemudian maksimum keuntungan kita pilih max. Kemudian untuk variabelnya yang bisa berubah adalah variabel XI ini. Oke, sebentar. Oke, variabelnya adalah XI. Oke, kemudian kita klik constraint-nya. Oke, kita lihat di sini constraint yang pertama tadi berhubungan dengan kapasitas ya. Jadi totalnya X1 harus kurang dari 1.500. Saya add. Kemudian non negatif karena dia tidak ada batasan kapasitas, berarti langsung saya buat XI-nya di sini adalah non negatif atau integer. Oke, saya selesaikan dengan simplex. Oke. Nah, dari sini dapat kesimpulan bahwa keuntungannya kalau kita pada kondisi yang pertama tidak ada batasan lot gandum, yaitu 30.000 dengan cara mentransportasikan gandumnya itu hanya untuk klien pertama sebesar 1.500 meter kubik. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini ada batasan ternyata. Batasannya adalah kapasitas. Oke, caranya sama. Ini saya klik di sini ya teman-teman. Oke. Nah, ini saya pilih data dan solver juga. Nah, ini untuk subjek to-nya atau constraint-nya saya tambahkan. Di mana nilai ini XI ya harus kurang dari kapasitasnya. Kapasitasnya di sini adalah
ini ya teman-teman ya, available volume ini. Oke, saya add. Oke, saya oke, solve. Oke, dan ini teman-teman. Ternyata untuk kasus yang kedua, kalau misalnya kapasitasnya terbatas dengan available-nya, menghasilkan profit 17.844 euro. Dengan ini catatannya, kita harus mengirim gandum ke klien satu, 3, 4, 6, dan 7. Dan ini jumlahnya dalam satuan meter kubik. Oke. Kemudian kalau misalnya pada kasus yang ketiga, pada kasus yang ketiga itu yaitu lotnya tidak bisa dibagi-bagi. Ini saya misalkan dengan 0 dulu XI-nya. Oke. Kemudian kita ke sini teman-teman, profit per lotnya, kita klik solver. Oke. Oke, ini maksimumnya. Changing variabelnya adalah yang ini teman-teman, YI-nya. Oke, subject to-nya saya add tadi nilai YI ini harus kurang dari ini. Oke, ini variabel ya. Saya add, kemudian nilai ini teman-teman, kapasitasnya harus kurang dari ini. Saya add loads-nya YI harus lebih dari 0, tapi harus kurang dari ini LI-nya. Saya add, kemudian YI ini non negatif atau integer. Ini integer. Oke, saya oke. Saya selesaikan dengan simple. Nah, dari sini dapat kesimpulan maksimumnya adalah keuntungan kita bisa memperoleh 17.800. Dengan ini teman-teman ya, catatan kita akan mengirimkan sejumlah ini ke klien ini. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.